Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5B dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Angkatan 2021 akan mempresentasikan tugas Sosiologi Antropologi. Langsung saja saya sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Ya, kelompok 5B terdiri dari 2 anak, yaitu Nabila Indira dengan NIM 029 dan saya sendiri Melisa Dwi Agustina dengan NIM 028. Untuk materi yang pertama akan saya bawakan sendiri. Materi pertama yaitu metode yang digunakan dalam sosiologi. Nah, di sini sudah terlihat metode pada sosiologi adalah metode ilmiah. Berikut adalah penggolongan metode dari sosiologi. Yang pertama ada metode kualitatif, yang kedua ada metode kuantitatif, yang ketiga ada metode induktif, yang keempat ada metode deduktif, dan yang kelima ada metode fungsionalisme, yang keenam ada metode empiris, dan yang ketujuh ada metode rasionalistis. Nah, di sini adalah sedikit singkat tentang penjelasan metode tersebut. Metode kuantitatif menggunakan bahan-bahan yang sukar dihitung dan lebih berdasarkan pada pemahaman. Metode kualitatif dalam sosiologi meliputi yang pertama ada metode historis, yaitu menggunakan analisis atau peristiwa-peristiwa masa silam untuk menentukan prinsip-prinsip umum. Contohnya, menyelidiki akibat revolusi secara umum dengan menggunakan bahan sejarah, yaitu dengan meneliti revolusi yang terjadi pada masa silam. Yang kedua, ada metode komparatif, yaitu metode yang mementingkan perbandingan macam masyarakat dari memberi petunjuk dari berbagai aspek untuk memperoleh persamaan dan perbedaan dalam rangka memberi petunjuk perilakuan masyarakat pada masa silam dan masa sekarang, serta masyarakat yang mempunyai tingkat peradaban yang berbeda atau sama. Ya, bisa di next. Nah, selanjutnya ada yang ketiga metode historis. Komparatif adalah kombinasi dari kedua metode sebelumnya. Dan yang keempat ada metode studi kasus, yaitu metode yang mempelajari salah satu gejala nyata dalam kehidupan masyarakat dengan sedalam-dalamnya guna mendapatkan dalil-dalil umum. Nah, selanjutnya tadi ada metode kuantitatif. Kebalikan dari metode kualitatif yaitu metode kuantitatif. Metode ini menggunakan bahan keterangan dengan angka sehingga gejala yang diteliti dapat diukur dengan skala indeks, tabel, dan formula yang sedikit banyak menggunakan ilmu pasti. Metode kuantitatif ini meliputi ada metode statistik, yaitu metode untuk mengukur gejala-gejala sosial secara matematis untuk mengetahui korelasi atau hubungannya. Yang B ada metode eksperimen. Metode ini menggunakan segala macam percobaan-percobaan. Selain dua metode itu tadi, ada metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam lapangan yang lebih luas. Selanjutnya ada metode deduktif, yaitu metode yang menggunakan proses yang berkebalikan dengan metode induktif, yaitu dimulai dengan kaidah-kaidah yang dianggap berlaku umum untuk kemudian dipelajari dalam keadaan yang bersifat khusus. Selanjutnya ada metode fungsionalisme.
Metode fungsionalisme adalah metode yang bertujuan untuk meneliti fungsi lembaga kemasyarakatan dan struktur sosial dalam masyarakat. Selanjutnya ada metode empiris. Metode ini adalah metode yang mendasarkan diri kepada keadaan-keadaan dengan nyata yang diperoleh dari masyarakat. Selanjutnya ada metode rasionalistis. Metode rasionalistis adalah metode yang mengutamakan penilaian dengan logika dan pikiran sehat untuk mencapai pengertian tentang kemasyarakatan. Materi yang kedua yaitu antropologi. Metode yang digunakan dalam antropologi sebagai berikut akan dijelaskan oleh teman saya, Nabila. Silakan, Nabila. Ya, terima kasih kepada moderator. Metode pada antropologi. Metode yang digunakan dalam antropologi terdiri dari beberapa metode, yaitu metode ideologis. Metode ini dilakukan untuk penelitian penjajahan dengan mempelajari kaidah-kaidah hukum yang ideal, atau norma ideal yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Penelitian ini memperoleh prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan masyarakat. Metode deskriptif. Penelitian ini bersifat penjajahan yang bermaksud untuk mengetahui bagaimana hukum dalam kenyataan dalam diterimanya dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, metode studi kasus. Metode ini biasanya mempelajari kasus-kasus perselisihan kelompok masyarakat, latar belakang kultur yang menyebabkannya, dan rencana solusi penyelesaiannya. Ruang lingkup sosiologi dan antropologi. Ruang lingkup sosiologi dan antropologi salah satunya adalah pendidikan kebudayaan. Melalui berbagai forum, alat, dan media, bagaimana suatu kebudayaan masyarakat dipertahankan, diwariskan, dan dikembangkan. Selanjutnya, pendidikan di dalam kebudayaan. Proses pendidikan formal, informal, dan non-formal tidak berada di ruang hampa, melainkan berlangsung di dalam konteks kebudayaan yang ada. Pendidikan antar atau lintas kebudayaan. Fenomena interaksi dan kontak antar sejumlah sistem dan atau unsur kebudayaan, dampaknya, dan upaya untuk mengharmoniskan hubungan antar pendukung kebudayaan tersebut. Tujuan sosiologi antropologi. Yang pertama adalah memahami keberadaan kekuatan-kekuatan budaya dunia, posisi dan dampaknya dalam kehidupan. Yang kedua, memahami keterkaitan timbal balik antar kebudayaan dan pendidikan, baik informal maupun non-formal dengan keanekaragamannya. Yang ketiga adalah memahami konfigurasi 5 kebudayaan di berbagai tingkat kehidupan, baik regional, nasional, dan lokal. Yang keempat adalah memiliki kemampuan mendeskripsikan dan memahami fenomena pendidikan dan fenomena belajar mengajar secara kultural. Berikut adalah daftar referensi dari materi yang kami jelaskan. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Nabila atas pemaparan dari presentasinya. Di sini kami dari kelompok 5B akan membuka sesi tanya jawab yang bisa disampaikan teman-teman melalui komentar di YouTube. Nah, presentasi kami pada hari ini akan kami share di YouTube channel saya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya di kolom komentar. Nah, sekian dan terima kasih atas presentasi kami. Apabila ada kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.